Udah siap? Yuk, berangkat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, ketemu lagi dengan Bang Fajar di sini dan hari ini kita akan kembali membahas soal-soal ASSP untuk ujian kelas 6 dan kali ini kita akan bahas materi IPS. Siap ya? Yuk kita mulai. Oke, baik, kita akan mulai soal pertama dari soal ASSP ya untuk kelas 6 ini untuk materi IPS. Kita akan masuk ke soal yang pertama. Kita baca pelan-pelan. Nomor 1. Pemanfaatan sumber daya alam yang sesuai dengan karakteristik daerah yang ditunjukkan pada gambar adalah. Baik, ini gambarnya jelas ya, ini bukan hutan ya, tapi adalah sebuah pantai. Nah, berarti kita lihat sini soal yang A jawabannya, apakah industri? Bukan ya, bukan industri pantai, apalagi teh. Kemudian nah sini ada objek bahari. Jadi bahari ini adalah nama lain untuk objek yang berhubungan dengan masalah perairan ya atau laut. Jadi bahari ini kata kuncinya. Kalau file jelas salah. Jadi punya adalah C. Nomor 2. Penggunaan alat penangkapan ikan dari perahu layar ya ke perahu mesin tempel yang sangat menguntungkan bagi nelayan karena tidak lagi terpengaruh oleh angin dengan tenaga yang lebih ringan ya karena pakai mesin ya. Nelayan itu dapat memperoleh hasil yang melimpah. Maka dampak yang terjadi dari penggunaan perahu tadi itu apa? A. Mendapatkan ikan yang besar atau jangkauan tangkapan lebih luas, merusak habitat biota laut atau mengurangi bahaya ombak. Kita bahas dulu ya. Mendapatkan ikan yang besar. Kalau ikan yang besar itu ya bukan karena kapalnya ya, tapi mungkin alat tangkapnya ya. Oke, kemudian B, jangkauan tangkapan lebih luas, artinya bisa ke titik sini, titik sana, terus ya makin jauh ya. Jadi nggak lagi seperti itu. Kemudian merusak habitat biota laut. Apakah perahu dengan mesin tersebut merusak habitat laut? Tidak ya. Kalau merusak itu kalau misalnya kena pakai bom ikan, kena ombak. Apakah ombak bisa membahayakan? Ya memang bahaya ya, karena memang biasanya perahu kecil itu lebih rentan untuk ombak. Jadi jawabannya adalah B ya. Jangkauan tangkap lebih luas. Oke. Contoh jenis kegiatan ekonomi di bidang perhutanan. Baik, kalau kata kuncinya perhutanan ya. Kalau hutan ini berarti hubungan dengan kayu. Ya, atau buat mebel. Kita lihat. A. Aluminium dan timah. Ini bukan hasil hutan ya, jelas salah. Pengolahan jati. Nah, ini ya sudah jelas kayu ya. Kalau C, ikan, jelas bukan. Ini padi, jagung, telan adalah ya ini ke pertanian ya. Ini adalah ini. Nomor 4. Kemajuan teknologi memudahkan konsumen untuk membeli barang impor bermutu dengan harga murah melalui internet. Maka perubahan yang terjadi pada masyarakat akibat hal itu adalah apa jawabannya? Kalau orang beli barang dengan harga murah internet, apakah lebih maju, konsumtif, berpikir rasional atau individualisme? Jawabannya adalah ya, orang akan jadi pola hidup konsumtif atau sering belanja. Nah, oke, baik. Berikutnya nomor 5. Perkembangan alat transportasi memberi pengaruh yang besar pada kehidupan masyarakat. Kata kuncinya adalah transportasi ya. Lalu soalnya dampak positif dari perkembangan transportasi. Oke, yang A, mempercepat waktu perjalanan. Ya, betul. Memudahkan kita untuk membeli barang model enggak salah ya. Bertambahnya pilihan gaya hidup, udah salah nih. Menciptakan kemacetan. Lihat ini positif ya. Kalau positif bukan macet, tapi adalah ya hemat waktu. Gimana A? Nomor 6. Pemanfaatan sumber daya alam dapat menghasilkan sampah. Nah, lama-lamaan sampah itu berpotensi menyebabkan pencemaran lingkungan. Maka perilaku positif yang dilakukan oleh kita untuk menghindari pencemaran adalah apa? Membuang sampah jauh dari rumah. Oh, jahat ini ya. Menimbun sampah dalam tanah. Oh, apalagi ini bahaya nih. Membakar sampah plastik. Aduh, asapnya. Jadinya adalah ya mendaur ulang sampah. Berikutnya nomor 7.
Kita sering menjumpai trotoar dipenuhi oleh pedagang asongan dan pedagang kaki lima. Hal tersebut melanggar aturan karena nggak sesuai dengan peruntukannya. Akibat yang timbul dari peraturan adalah, lihat, kata kunci adalah trotoar atau pedestrian ya, pedestrian. Nah, kalau misalnya akibat yang timbul kalau trotoar dipakai apa? Merusak keindahan jalan kota, mengganggu nyaman para pembeli, nggak lah ya, salah ya. Hak-hak pejalan kaki tidak terpenuhi, ya bisa jadi berkurangnya pendapatan. Salah. Lihat, gara-gara trotoar apa jadi? Ya, hak-hak pejalan kaki menjadi tidak terpenuhi. Gampang ya. Nomor 8, gempa bumi yang disebabkan oleh aktivitas gunung berapi. Ingat, berapi ini adalah kata bahasa Inggris adalah volcano. Volcano berarti cari yang vulkaniknya ya. Vulkanik. Nomor 9, dampak dari kurang berpendidikan di seluruh masyarakat. Apa jadi? Ayo apa? Ya, apakahnya orang kaya? Salah. Banyak sarjana? Enggak sekolah. Pengusaha besar apalagi ini? Jawabannya adalah betul. Banyak kemiskinan. Baiklah. Oke, kita soal ke-10. Gambar peninggalan bersejarah di atas adalah, ini adalah gambar jelas ya. Ada stupa paling atasnya adalah Borobudur. Nah, kalau Borobudur gampang sekali, ada di mana? Ya, di Jawa Tengah. Oke. Lanjut, kita masuk ke pilihan ganda kompleks ya. Nomor 11, berikut ini merupakan simbol-simbol bagian pada peta. Merupakan bagian-bagian peta. Oke, peta apa aja? Ada simbol nggak? Jelas ada ya. Ada skala nggak? Ada ya. Faktor produksi. Jadi intinya ini kalau misalnya kita ingin menciptakan sesuatu, menghasilkan sesuatu, kira butuh apa? Coba. Apakah sumber daya alam? Ya butuh. Misalnya kalau kita mau bikin meja, berarti butuh sumber daya alam apa? Kayu. Betul ya. Barang jadi nggak perlu ya, karena barang jadi. Ngapain kita bikin ya? Salah. Modal jelas lah. Semua dilalui selain dengan niat adalah dengan uang, modal. Betul. Persaingan usaha, ini bonus saja ya, karena pasti orang usaha pasti punya saingan ya. Kita lanjut ke soal berikutnya, nomor 13. Macam-macam peninggalan sejarah, kata kuncinya peninggalan sejarah ya, yang ada di Indonesia. Oke, miniatur, ingat miniatur mainan ya, bukan ya. Walaupun dari Monas, tapi miniatur, salah. Gedung Lawang Sewu, ya betul ya, ini adalah peninggalan Belanda. Candi Borobudur jelas peninggalan zaman Hindu ya. Sedangkan objek wisata, ini wisata ya. Walaupun Situ Rawa Gede dia bukan sejarah, salah ya. 14, berikut ini merupakan sikap pahlawan yang dapat dicontoh. Apa aja? Jaga jarak dengan teman, salah. Berani membela, jelasin benar ya. Menjauhi teman yang sedang susahan, jangan nih, teman susah harus deketin ya. Kemudian ikut mensosialisasikan bahaya virus corona. Oke, betul sekali ya, terlibat. Nomor 15, dampak positif. Ingat, berarti positif adanya kegiatan internasional di bagi Indonesia. Ingat. Baik, dialih fungsikan ruang terbuka. Nggak nyambung ini ya, salah. Terbentuknya lingkungan alami, jelas salah. Pada dampak pabrik, justru jadi rusak. Kemudian bertambah peluang kerja, betul, karena pegawai baru dari luar negeri membuat tambahan itu ya, para karyawan baru. Menaikkan devisa negara, ya, dapatkan keuntungan dari devisa. Baik, berikutnya nomor C, isian jodohkan, maaf ya. Oke, negara ASEAN yang merupakan negara kepulauan apa? Laos, Filipina, Jerman, jelas ya, Filipina. Ya, B. Kemudian jenis komoditi pada MEA. Ini berarti barang-barang yang dijual pada masyarakat ekonomi ASEAN, apa aja yang dijual? Nggak kerja, betul ya. TKI ya. Kemudian 24, alat transportasi yang digunakan masyarakat sebelum adanya globalisasi apa? Ini udah delman ya, jelas ya, delman. Bahkan ada yang jalan kaki. 24, perwakilan negara Thailand. Siapakah perwakilannya? Yang siapa? Nggak mungkin ada Khalid Malik ya, pasti Tanat Koman. F. Dan terakhir, Vientiane merupakan ibu kota dari negara? Nggak mungkin, yang ada tinggal Laos. Oke, selanjutnya kita masuk ke isian singkat pada bagian D ini ya.
Nomor 26. Berdirinya ASEAN pada tanggal 8 Agustus 87 ini berdasarkan apa? Apa? Betul ya. Deklarasi Bangkok. Deklarasi Bangkok. Dan dari Bangkok ya itu ya. Thailand. 27. Latar belakang adanya ASEAN apa sih? Tahu nggak? Ya benar, yaitu persamaan geografis. Iya, sama-sama di Asia Tenggara ya. Geografis. Tuh. Baik, yang berikutnya 28. Makna utama. Itu utama dari proklamasi apa? Ya, benar, yaitu terbebas dari jajah atau merdeka. Atau Indonesia merdeka. Merdeka dari siapa? Penjajah lah, jelas. Baik, selanjutnya nomor 29. Barang-barang yang diperjualbelikan untuk tujuan ekspor atau impor apa? Ya betul ya, itu komoditas. Komoditas. Nomor 30. Pertempuran Surabaya tahun 45 ya. Tentara Sekutu ini dipimpin oleh siapa? Ini kata kuncinya, dia meninggal di Jembatan Merah. Ya betul ya, itu Brigjen Malabi. Nah panjangnya adalah baik. Oke, baik, kita sekarang ke esai nomor 26. Baik, jelaskan pengertian globalisasi. Nah anak semua, kalau mau tentang globalisasi ini betul banyak tokoh-tokoh yang berbicara tentang arti globalisasi. Tetapi intinya itu adalah globalisasi itu adalah proses ya. Proses ini bersatunya ya, atau terhubungnya semua orang di dunia. Ya, dengan cepat. Jadi ya artinya kita bisa tahu ya informasi yang ada di suatu negara, adat istiadat ya dan sebagainya. Bahkan kita bisa saling melihat, mempelajari ya hal-hal yang terjadi. Salah satunya misalnya dengan cara internet. Kalau misalnya teman tahu misalnya tentang seperti WhatsApp, lalu Twitter ya, kita bisa mengetahui orang-orang di dunia ini ya tanpa ada batas jarak. Arus globalisasi ya ini nggak bisa dihindari ya. Dan jelas globalisasi ini telah memberi dampak bagi masyarakat. Satunya adalah bidang usaha. Nah, coba jelaskan dampak positifnya globalisasi dalam bidang pengusaha. Tahu nggak? Gara-gara ada globalisasi, ada internet ya, akhirnya orang-orang yang mempunyai barang dagangan bisa memamerkan atau menjual, menawarkan kepada orang-orang di belahan dunia lainnya. Jadi intinya pemilik usaha ya ini dengan mudah menawarkan, kemudian memperkenalkan ya produk-produk ke orang lain, baik di dalam wilayah sendiri ya, bahkan antar benua. Apa manfaat dari kegiatan ekspor dan impor? Ya pasti ya, pertama adalah devisa. Ya keuntungan bagi negara dari barang-barang dijual, apalagi ada pajak dan sebagainya. Apalagi manfaat yang kedua ini adalah yaitu untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri, Misalnya Indonesia kan penghasil tanaman ya atau barang-barang pertanian, tapi kita nggak bisa menghasilkan produk dalam elektronik, makanya kita jual barang kita yang pertanian, lalu kita membeli barang elektronik atau teknologi besar dari luar negeri, misalnya mobil, handphone, kan kita nggak bisa bikin barang-barang itu. Makanya manfaatnya dia devisa dapat dan memenuhi kebutuhan dalam negeri yang belum bisa kita buat gitu. Oke. Baik, selanjutnya kita lanjut ke esai nomor 29 ya. Tuliskan 5 tokoh pendiri ASEAN beserta asal negaranya. Ya, ini harus dihafal baik-baik ya. Ada 5 tokohnya. Yang pertama ya adalah Tanakoman dari Thailand, kemudian Narciso Ramos dari Filipina, lalu ada
Raja Ratnam dari Singapura, lalu ada Tun Abdul Razak dari Malaysia, dan dari Indonesia adalah Adam Malik ya, 5. Nomor 30. Bagaimana ya cara produk dalam negeri ya tetap bisa bersaing di tengah banyaknya produk asing yang masuk ke negara kita? Kan barang-barang kita pasti sebenarnya bisa aja kalah ya. Nah, caranya supaya bisa tetap bersaing bagaimana? Bisa unggul. Baik, yang pertama ya. Yang pertama itu satu ya. Kita menjaga kualitas. Ya, menjaga kualitas produksi. Ya. Produksi. Jadi barang itu harus, kalau emang bagus awal, maka selamanya harus bagus. Kalau nggak bagus, mendingan jangan jual. Yang kedua itu adalah punya inovasi, ya, punya inovasi. Kayak misalnya sekarang banyak batik-batik Cina yang sudah masuk. Nah, gimana supaya kita bisa menang kembali dengan pasar batik? Ya, kita harus punya inovasi, ya. Batik kita harus lebih beda dari batik Cina, itu ya. Yang ketiga adalah gimana cara supaya bersaing ya, secara harga ya, secara harga maka kita nggak boleh menjual terlalu over ya, makanya harus punya harga yang baik ya. Kalau terlalu jual mahal juga nggak baik, terlalu jual murah juga nggak baik. Jadi harganya baik itu artinya sesuai dengan pasar. Baik, demikian. Oke, adik-adik semua, selesai sudah pembahasan soal ASSP untuk materi IPS hari ini. Mudah-mudahan berguna buat kalian semua dan bisa mengerjakan ulangan nanti dengan baik. Terima kasih. See you next time.